Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Bung Ipang tadi. Kemungkinan ada kesepakatan antara Pak SBY dan Pak Prabowo bukan berkoalisi saat ini tapi memecah suara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Itu mungkin juga? Ya, bukan tidak mungkin Mbak Christine. Karena sekarang silakan maju-maju dulu masing-masing ya. Tapi nanti ketika dalam teori demokrasi 50+1 itu, ya yang nggak masuk ya mereka akan mungkin bergabung gitu. Kalau dibuat simulasi dengan hitung-hitungan matematis ada presidential threshold, kita nggak bisa abaikan itu bahwa masing-masing partai tidak ada satu partai pun selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bisa mengusung sendiri. PDI Perjuangan masih butuh juga. Masih butuh, nggak ada satupun partai yang 50+1 itu nggak ada. Ya. Nah artinya kan begini, kalau semisalnya hari ini yang agak kesulitan kan adalah ketika Bapak Demokrat bergabung ke koalisi poros Gerindra dengan syarat Bapak AHY, karena bagaimanapun kan Bapak AHY sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Apakah maunya tetap jadi cawapres ya, minimal. bagaimana mungkin logikanya Pak AHY nggak ngotot mengusung Pak AHY. Nah di situ ada PKS, di situ kemungkinan ada deadlock juga karena PKS juga ngotot mau agar kadernya diambil. Nah kalau PKS mau melepas tanpa kadernya, Pak AHY bisa masuk ke porosnya Pak Prabowo saat misalnya. ini di putaran pertama katakanlah. Nah tapi kalau enggak kan agak dilema. Nah disitulah ada poros ketiga itu bukan tidak mungkin bisa terbentuk lewat PKS ya, PAN, kemudian ada PKB, ada Demokrat gitu. Ada tiga itu mungkin terbentuk PAN, PKS, PAN, PKS, PKB misalnya dengan 112 kursi minimal. Tapi begini, kalau kita lihat role model koalisi sebetulnya ada 4 model. Pertama adalah koalisi minimum koalisi yang minimum yang paling sedikit, yaitu ada sama sekarang Gerindra dan PKS ya. Itu model minimum koalisi. Tapi kalau oversight koalisi itu ada sama Pak Jokowi hari ini. Banyak sekali partai. Koalisi yang beragam dan banyak. Tapi ada juga yang disebut dengan Grand Coalition. Grand Coalition itu adalah koalisi yang punya batas skema tanpa batas ideologi dan platform. Tapi who gets what, where and how, bicara kepentingan saja. Yang penting maju dulu gitu kan. Tapi yang model keempat adalah ya connected coalition itu, bahwa mereka tanpa batas dengan batas ideologi dan platform yang jelas. Nah sampai sekarang itu kan tidak di Indonesia dan kondisi multipartai kita agak sulit. Sulit ya tanpa mereka bergabung dengan platform dan ideologi yang sama karena kepentingan yang sama biasanya. Nah kalau kita melihat skema ini yang menurut saya skema-skema dalam koalisi itu koalisi yang maksimum tadi itu pun bisa goyang gitu. Apalagi yang dengan kepentingan pragmatis dan dalam tanda petik ideologi dan platform gitu. Tapi begini, pada prinsipnya adalah tidak bisa kita menyimpulkan kesimpulan yang terlalu cepat dan melompat hari ini. Maksudnya Demokrat sudah pasti akan ke Gerindra, Demokrat sudah pasti ke kubu Pak Jokowi. Dalam forecast politik bahwa semua kemungkinan dalam cuaca politik hari ini bisa berubah terus, gesekannya kan terus. Dan itu ditentukan oleh isu. Apa yang membuat begitu cair kondisi politik kita saat ini? Apakah masing-masing partai politik, masing-masing tokoh begitu pragmatis? Lihat dulu nih, mana yang menguntungkan saya sampai detik terakhir? Ya, misalnya begini, Demokrat akan lebih menarik kemana? Apakah nanti ke kubunya Pak Prabowo atau ke Pak Jokowi? Apa yang dimaksud dengan menarik bagi Demokrat? Karena menguntungkan secara elektoral. Nah, kalau bagi di atas kertas kan Pak Jokowi elektabilitasnya lebih tinggi dibanding Pak Prabowo. Kalau Demokrat menurut pikiran saya, dia akan memainkan peran antitesis lebih menarik gitu. Artinya dia bergabung ke koalisinya Pak Prabowo. Itu lebih menguntungkan. Karena memang selama ini kan Pak SBY itu kan dulu sebelumnya memuji pemerintahan, tapi belakangan itu kan agak kritis. Bahkan narasi terakhir narasi tentang kemarin bahwa rakyat banyak yang menjerit. Ya menjerit itu muncul dari statementnya Pak SBY. Benar, udah nyambung antara Partai Demokrat dan ya, Gerindra. Satu ini frekuensi. Yang tidak diketahui oleh para pengamat. Partai-partai politik itu membangun koalisi bukan hanya karena dapat presiden atau dapat wapres atau pembagian kursi menteri. Tapi bagaimana partai-partai politik yang ada itu banyak membangun koalisi karena melihat kondisi nasib bangsa yang sangat mengkhawatirkan saat ini. Dan narasi itu sudah ditampilkan. Itulah yang dibangun oleh koalisi Partai Gerindra dan PKS serta insya Allah PAN dan juga Demokrat ke depan ya, mudah-mudahan ya Demokrat bergabung bersama kami ya. Bahwa narasi itu yang dibangun, kami berkoalisi bukan siapa dapat apa, tapi bagaimana koalisi ini dibangun untuk menyelamatkan nasib bangsa yang terpuruk sekarang saat ini. Anda bayangkan sekarang dolar sudah 14.200 ya. Ekonomi semakin terpuruk ya. Katanya ekonomi 7%, ternyata nyungsep gitu loh.
lalu serbuan tenaga kerja asing. Jadi ini kan mengkhawatirkan nasib bangsa. Padahal Pak SBY sudah meninggalkan legacy pertumbuhan ekonomi yang bagus waktu itu. Muji nih Partai Demokrat masuk Itu ke fakta. Partai Demokrat nih. Itu fakta. Iya, Bahwa iya, Pak iya. SBY meninggalkan pemerintahan 2014 itu Dua periode, 10 dua tahun. periode beliau meninggalkan ekonomi di atas 6% waktu itu. Nah ternyata di zaman Pak Jokowi yang berjanji menjadikan 7%, faktanya nyungsep sekarang. Bahkan istri saya, bahkan istri-istri orang di seluruh Republik Indonesia ini menjerit. Mungkin istrinya Pangi juga menjerit sekarang. Bagaimana kalau ke pasar harga-harga semua naik gitu loh. Jadi tidak lagi kita berpikir sekedar pencitraan. Ini kan kalau Christian bicara soal survei tadi. Pak Jokowi nomor 1 misalnya survei Litbang Kompas itu ambil datanya kan akhir Maret ya. Oke. Ya, belum Pak Prabowo mencalonkan diri 11 April belum. Diharapkan ada daya letupan dari situ, oke. Belum ada Ya, isu tenaga kerja asing. Belum ada. Nah, ini bisa ditanya ke partai. Ekonomi yang sangat morat-marit sekarang. Belum ada nilai tukar rupiah ini yang 14.200. jadi pertanyaan buat kalau Partai survei Demokrat. sekarang mungkin Pak Jokowi 30%. Survei hari ini maksudnya. Kalau survei hari ini mungkin Pak Jokowi 30%. Ini jadi pertanyaan buat Partai Demokrat, apakah Partai Demokrat melihat cuaca? Misalnya sampai detik-detik tanggal 10 Agustus mau pencalonan ternyata rupiah kayaknya kurang menguntungkan untuk pencitraan pemerintahan saat ini. Apakah itu yang dilihat? Lihat dulu deh pemerintahan disukai atau tidak. Memang kita sudah menyimpulkan bahwa di akhir-akhir pendaftaran pasti akan muncul koalisi itu. Artinya Sekarang ini Partai Demokrat mau menentukan sikap, mau Iya. kemana? Partai Demokrat akan menentukan sikap di hampir semua partai saya kira. Kalau misalnya sekarang yang harusnya sudah melakukan deklarasi adalah Pak Jokowi kan sudah dapat banyak partai, juga belum gitu. Juga masih melihat perkembangan elektabilitas, juga perkembangan situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini hal yang wajar kalau semua partai wait and see. Memang Partai Demokrat ini memiliki beberapa kelebihannya. Kelebihannya Apa pertama, kelebihannya? dia partai nomor 4 pernah partai berkuasa. Oke, 10 Pengaruhnya tahun. ada, pengaruhnya ada. Pengaruh SBY masih ada dan punya elektabilitas di AHY. Jadi bukan barang kosong Partai Demokrat ini. AHY AHY sebagai cawapres betul. dia sudah di atas 2 digit, sudah hampir 25%, dan di capres dia nomor 3 tapi masih sekitar 5%. Jadi bukan partai yang balak kosong ya, partai yang isi. Jadi kalau kita Punya posisi tawar lah katakanlah. punya posisi tawar dan bukan mengada-ada. Hampir semua lembaga survei kalau ada simulasi bersama Pak Jokowi jadi kuat, bersama Pak Prabowo juga menjadi lebih kuat. Tapi bukan itu sebenarnya yang kita tuju. Kita ingin melihat sampai detik terakhir apa sih yang dikehendaki rakyat. Kalau survei itu sebagai salah satu patokan aspirasi rakyat, itu yang akan kita dengar. Partai Demokrat mempertimbangkan juga untuk kepentingan Partai Demokrat, mempertimbangkan pemilihnya, juga mempertimbangkan SBY sebagai mantan presiden. SBY tidak mungkin menentukan pilihan yang akan menyebabkan Indonesia amburadul, nggak mungkin. Pasti akan menentukan pilihan yang akan membuat Indonesia lebih baik. SBY sudah bilang kepada seluruh kader bahwa dia tidak akan meninggalkan legacy sampai akhir hidupnya. Memilih orang yang akan membuat hancur negeri ini nggak mungkin. Dan itu nanti akan kita lihat menjelang 10 masa Agustus. pendaftaran di 10 Agustus Masa 10 nanti. Agustus. Kita lihat komentar netizen. Kita bacakan, kita pilih 3 di antara beberapa yang masuk di kompas.tv/interaktif. Kami pilih yang pertama ada Akila Nilam Faza. Nah kita lihat. Akila Nilam Faza menurutnya rencana Partai Demokrat atau Partai Gerindra menggait Partai Demokrat dalam memenangkan Pilpres 2019 akan berdampak positif karena menambah elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden. Berikutnya ada komentar Jose Sigitia Huta Barat. Rencana Gerindra menggait Demokrat dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2019 berpeluang besar karena elektabilitas AHY sebagai kader Demokrat layak mendampingi Prabowo setelah Anies Baswedan. Tinggal mengkonkretkannya saja. Kemudian ada netizen Ori ini namanya sedikit sekali Ori. Ori mengatakan menurut saya alangkah baik Pak Prabowo mendorong capres yang menurut Pak Prabowo bagus dalam meneruskan hasil pembangunan Pak Jokowi. Daripada Bapak maju jadi capres terus kalah lagi. Ini menurut netizen nih. Nah ini konteks saya dulu ke Bung Pangi. Bung Pangi menguntungkan kondisi saat ini, saya katakan kondisi saat ini, meskipun Anda akan jawab ini cair sekali. Lebih menguntungkan mana dari perspektif Demokrat ke Pak Jokowi dengan janji elektabilitas setidaknya dari berbagai lembaga survei lebih tinggi, atau ke Pak Prabowo untuk memberikan daya letup, atau dia berharap bisa memberikan insentif elektoral kepada Prabowo Subianto? Mana yang lebih menguntungkan saat ini?
Ya, untuk saat ini sebetulnya Pak Prabowo tentu akan lebih diuntungkan gitu dengan persoalan ya persoalan kepuasan terhadap pemerintahan sekarang approval rating itu yang masalah. Karena dalam terminologi politik kan ada bandwagon atau lokomotif efek. Mana yang menjadi sentimen yang kira-kira isu yang tidak menguntungkan soal impor, soal tenaga kerja, soal mata uang, soal harga pokok dan Anda mau sebagainya. mengatakan bahwa kondisi politik, sosial, ekonomi akan sangat menentukan. Ya, karena begini, begitu secara insentif elektoral Demokrat diuntungkan atau itu namanya itu apa namanya Kalau kotel pemerintah efek itu saat ini mendongkrak elektabilitas Demokrat ketika berlabuh ke Pak Prabowo ketimbang ke Pak Jokowi. Itu secara insentif elektoral. Artinya itu menguntungkan Demokrat ketimbang ke Pak Jokowi dalam konteks kepuasan masyarakat. Tetapi kalau kepuasan masyarakat tinggi terhadap pemerintahan Pak Jokowi, lebih baik memang Pak SBY berlabuh ke Pak Jokowi. Nah, tapi kalau saya cermati, kalau melihat konteks sekarang, memang akan lebih baik memang Demokrat berlabuh ke Pak Prabowo. Kalau itu dua poros ya, tidak multipolar tapi bipolar. Dibandingkan berlabuh ke Pak Jokowi. Tetapi kalau kemudian ada iming-iming, dalam politik selalu bicara dapat apa, Oke, kita kepentingan pecah suara apa, dulu ya seperti Anda katakan kepentingan apa, dapat apa, di mana, siapa. Kalau kemudian Pak Jokowi membuka pintu untuk terhadap Pak AHY, tentu Demokrat udah pasti banting setir ke Pak Jokowi. Dan Tapi begitu kalau juga Pak pertanyaan Prabowo menguntungkan atau kalau tidak, membuka ruang keran untuk Pak AHY menjadi cawapres Pak Prabowo, tentu Demokrat akan berlabuh ke Pak Prabowo. Oke, kita lihat nanti apa keputusan dari Partai Demokrat. Bung Panggi, terima kasih Anda sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Bung Andi dan Bung Andre, saya ajak untuk ngobrol kira-kira calon koalisi loh, masih calon saya nyebutnya. Masih calon koalisi ini kira-kira sama frekuensinya tanggal 18 Mei lalu. Hampir. Tanggal 18 Mei lalu katanya udah sama frekuensinya nih. Kira-kira masih sama nggak frekuensinya tanggal 23 April ini? 23 Mei ini. Sesaat lagi sudah dari Sapa Indonesia Malam.